Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik tips sederhana sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah tips sederhana sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang banyak sekali sensasinya ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, yang dimana ketika kita sedang menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam posisi yang istilahnya ngedrop ya, atau penderitaan yang sedang parah ya. Terus yang waktu itu pernah saya alami yaitu mulai dari rambut juga gampang rontok ya, kepala sering pusing-pusing, kepala berat seperti vertigo, kemudian keliengan, sempoyongan ya, itu ibaratnya harian ya seperti itu, termasuk mata buram, telinga berdenging ya, yang hidung mampet, kemudian mulut terasa asam ya, kadang agak kepait-paitan, udah lehernya kaku ya sampai pundak, kemudian di tenggorokan juga kadang rasanya mengganjal seperti mau batuk terus. Nah kemudian dada terasa panas, kemudian ada yang kadang sakit ya, sakit yang berpindah-pindah, kemudian sering berdebar-debar, perut sering kembung, sembelit, perih ya, pokoknya bermacam-macam sekali sampai badan ini juga terasa sakit ya, terasa sakit seperti punggung ya, pinggang, bahkan sampai kaki juga seringnya gemeteran, kebas ya, pokoknya bermacam-macam sekali ya, sampai dengan sensasi yang bersifat psikis ya, yang perasaan kita sering cemas ya, sering takut, kemudian sering was-was, emosi sering meningkat ya, pikiran selalu bingung, berpikirnya negatif. Nah itu adalah sensasi yang biasa ya, biasa yang kita alami ya, yang sering muncul seperti itu ya. Bahkan bisa saja sampai terjadi dengan panic attack ya. Nah, panic attack itu kalau menurut saya klimaknya ya, si sensasi paling klimak itu memang ketika sedang mengalami panic attack itu. Nah, itu adalah fenomena yang harus kita atasi ya, kita selesaikan supaya kita bisa lepas dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Karena apa? Karena secara umum ya, setelah kita sharing dengan teman-teman, itu memang penderitaan ini rata-rata memakan waktu yang cukup agak lama ya. Contohnya ada yang mungkin 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ya, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang 5 tahun ya, atau bahkan malah lebih, itu pun ada. Nah ini tergantung bagaimana kita mensikapi hal itu, artinya kita memiliki tip ya untuk
bisa keluar dari jeratan penderitaan asam lambung keteinsiatif psikosomatis. Nah, pada session kali ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yaitu tips sederhana ya. Mengapa saya sebut sebagai tips sederhana? Karena ini hanya menerapkan kegiatan kita sehari-hari sebenarnya ya, aktivitas kita sehari-hari, tetapi yang menguntungkan untuk penderita asam lambung keteinsiatif psikosomatis. Nah, maka dari itu tidak usah dirasa berat ya, tapi kita merasa ringan-ringan saja menjalaninya ya, nikmati aja prosesnya, pada akhirnya nanti akan sembuh seperti itu. Nah, seperti pengalaman saya yang saya alami ya, jadi tip sederhana untuk bisa sembuh dari asam lambung keteinsiatif psikosomatis ini ada beberapa ya. Ini saya mulai dari yang pertama ya. Yang pertama yaitu kita selalu berusaha makan teratur, jangan terlambat. Nah, ini jadi kita menjadi semacam punya jadwal khusus ya. Kalau kita misalkan makan pagi jam berapa, makan siang jam berapa, makan malam jam berapa, nah itu berusaha selalu ditepati. Karena sering terjadi pemicu ya, asam lambung keteinsiatif psikosomatis itu muncul ya, itu karena memang dari contoh yang sangat sederhana yaitu terlambat makan. Nah, maka dari itu istilahnya kita punya jadwal-jadwal makan yang teratur. Nah, itu usahakan tepati. Kalau toh itu mungkin bergeser, nah itu jangan lebih dari setengah jam ya, sehingga perasaan kita tidak menjadi cemas ya, karena kita sudah berusaha sebaik mungkin ya dari segi waktu. Nah, teratur juga teratur dari segi menunya. Nah, itu yang pertama ya, jadi makan teratur. Kemudian yang kedua, kurangi makanan pantangan ya. Makanan pantangan itu biasa lah ya, makanan-makanan yang sering memicu asam lambung itu menjadi naik ya. Contohnya makanan-makanan terlalu pedas ya, makanan terlalu asam, terlalu banyak lemak ya, atau bersantan ya, berminyak, itu kita kurangi. Atau minuman-minuman ya yang berkafein, beralkohol itu juga kita kurangi ya. Bukan berarti kita tidak boleh ya, tapi kalau saya cukup mengurangi saja ya, karena dengan doktrin mengurangi ya, ketika kita sudah terlanjur makan ya, itu juga perasaan kita tidak apa-apa, tidak mengundang kecemasan itu, karena ya memang dari awal kita rencananya hanya mengurangi kok, seperti itu. Dan mengapa mengurangi? Karena makanan-makanan pantangan pun itu sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga kalau kita mantang ekstrim itu justru biasanya efeknya menjadi melatih kebiasaan yang kurang baik lah. Artinya pada akhirnya kita mungkin menjadi tambah kurus ya, karena mungkin kekurangan nutrisi makanan-makanan yang kita pantang itu. Nah, oke, itu yang tip kedua, jadi kurangi makanan pantangan. Nah, kemudian yang ketiga, ini tip yang ketiga, beraktivitas jangan berlebihan. Artinya kita lakukan saja aktivitas kita normal-normal saja sesuai dengan profesi dan hobi kita ya, tetapi jangan berlebihan. Supaya apa? Supaya tidak kecapean ya, karena asam lambung ini juga sering dipicu ya menjadi kambuh karena kita kecapean itu loh. Maka ukurannya adalah diri kita sendiri yang bisa mengontrol ya. Kalau sudah seperti misalkan kita berjalan, atau mungkin seperti kita melakukan kerja fisik ya, yang ketika kita sudah merasa agak sedikit ngos-ngosan ya, ya sudah kita istirahat dulu, misalkan seperti itu. Jadi kita kontrol sendiri sesuai dengan perkembangan kondisi ya, kondisi tubuh kita. Kalau memang sudah baik ya meningkat saja itu. Jadi makanya menurut saya itu beraktivitas jangan berlebihan. Jadi distandarkan sesuai dengan kemampuan kita itu, seperti itu, supaya tidak kecapean. Nah, kemudian selain itu juga istirahat harus cukup ya. Istirahat harus
cukup. Contohnya misalkan tidur ya, tidur itu ya sekitar 7 atau 8 jam paling tidak itu. Oke ya. Nah, selain itu tip berikutnya selain beraktivitas jangan berlebihan, istirahat cukup, ini tip yang berikutnya, tip yang keempat ya. Ini adalah olahraga cukup ya. Olahraga itu tidak usah membayangkan kita seperti atlet ya, tapi olahraga ringan-ringan saja ya, disesuaikan dengan kondisi kita. Makanya istilahnya cukup gitu ya, olahraga cukup saja ya. Karena pengalaman saya juga pernah saya mencoba berolahraga, tetapi agak saya paksakan ya, paksakan. Nah, akhirnya justru menjadi ngedrop lagi itu. Karena ya kembali lagi kepada istilahnya kecapean, karena orang yang sedang menderita asam lambung, gejala psikosomatis itu jelas ya secara fisik ini tubuhnya lemah ya, lemah, jadi ya kurang energik lah bagaimanapun juga. Tetapi itu akan menjadi membaik ya ketika kita memang tetap bergerak ya, bergerak. Nah, olahraga cukup itu yang sering saya lakukan itu hanya jalan ya, jalan kaki ya. Jalan kaki pun tidak harus jauh, tetapi lamanya jalan gitu. Misalkan walaupun di sekitar rumah tapi kita muter-muter terus ya, ya sekitar setengah sampai 1 jam lah itu per hari ya. Itu silahkan, waktunya boleh pagi, boleh sore, boleh kapan saja ya. Kalau saya itu hanya sambil beraktivitas saja, sambil beraktivitas sehingga ya menyelam sambil minum air lah, istilahnya seperti itu ya. Jadi ya, sambil beraktivitas fisik ya, contohnya sambil mungkin ke kebun atau mungkin bersih-bersih lingkungan dan lain sebagainya, itu pun bisa, itu seperti itu. Oke, itu tip yang keempat. Kemudian tip yang kelima adalah lakukan interaksi dengan orang lain ya. Interaksi dengan orang lain, contohnya bersilaturahmi ya. Dengan bersilaturahmi itu memang kita terjadi komunikasi ya. Nah, komunikasi dengan orang lain ini secara psikis ini akan mengurangi beban-beban perasaan kita ya. Jadi yang namanya orang terkena anxiety psikosomatik itu biasanya banyak apa ya, unek-unek lah ya, banyak unek-unek yang harus tersampaikan, tetapi kadang tidak punya tempat untuk mencurahkan ya, sehingga di ulu hati ini terasa penuh gitu ya. Seperti itu, penuh dari segi rasa ya, bunek lah istilahnya seperti itu. Nah, maka dari itu ini kita tiap hari usahakan itu lakukan interaksi ya, interaksi dengan orang lain lah. Maksudnya kita bersosialisasi dengan orang lain. Nah, dengan cara ya mungkin kita keluar rumah ya, keluar rumah, jangan mengurung diri ya, apalagi hanya tiduran, duduk-duduk. Nah, ini kurang baik ya. Nah, itu kita lakukan interaksi dengan orang lain. Ini insya Allah secara mental ini juga akan menjadi lebih baik ya, karena di dalam kita berinteraksi ini secara sadar maupun tidak sadar kita sebenarnya mengeluarkan bermacam-macam emosi ya, bermacam emosi rasa yang ada di dalam jiwa kita. Nah, ini bisa kita tumpahkan dan dengan menumpahkan itu maka ini akan mengurangi seperti psikosomatik, kemudian anxiety itu secara otomatis itu akan menjadi lebih baik gitu. Oke, itu tip yang kelima ya. Nah, kemudian tip yang keenam ini masih yang bersifat psikis ya. Kalau tadi lakukan interaksi ya dengan orang lain, kemudian yang keenam ya, yaitu kendalikan emosi ya. Kendalikan emosi, karena biasanya ketika kita dalam penderitaan asam lambung, gejala psikosomatis itu mudah sekali tersinggung ya, mudah sekali emosi, kemudian perasaannya sangat sensitif, itu kan seperti itu. Nah, itu maka kita berusaha menyadari, kemudian kita mengendalikan ya, mengendalikan dengan cara bagaimana? Dengan cara kita melatih kesabaran kita ya, melatih kesabaran kita. Ketika kita mendapatkan informasi atau apa itu jangan langsung disikapi secara emosional ya, tetapi
yang namanya orang sabar nih itu ya pokoknya harus ngelegowo lah, ngelegowo. Kalau toh itu mungkin hal-hal yang mengandung perasaan kita menjadi terpancing, nah itu pun harus kita sabarkan diri ya, sabar. Nah akhirnya emosi itu menjadi stabil, terkendali, karena dari faktor emosi yang sering naik, nah ini yang memicu munculnya anxiety dan psikosomatik gitu. Jadi kendalikan emosi dengan cara melatih kesabaran. Ini tip yang ke-6. Nah, kemudian tip yang ke-7 ini juga masih berhubungan dengan psikis ya. Nah, ini yang sering saya jadikan mantra di dalam akhir video saya itu kadang saya sebutkan, yaitu sumeleh nrimo ing pandum, yang artinya itu selalu bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Ini maknanya sangat dalam ya, kalau kita bisa mempraktekkan dan mengamalkan ya. Mensyukuri apa adanya itu kita selalu bersyukur, baik dalam kondisi sedang senang ya maupun sedang susah ya, sedang sehat maupun sedang sakit. Nah, semuanya adalah nikmat, semua adalah nikmat, semua adalah rahmat yang harus kita syukuri itu. Nah, kemudian pasrah dengan tulus dan ikhlas ya. Jadi ketika kita sedang mengalami penderitaan ya, bahkan tidak sedang dalam penderitaan pun sebenarnya kita harus selalu pasrah ya. Jadi pasrah itu tidak karena kita secara mental sudah merasa berat ya, merasa mungkin sakit atau bagaimana baru pasrah ya. Sebenarnya pasrah itu yang baik itu di depan ya. Jadi belum ada sakit pun kita sudah pasrah ya, apalagi dalam kondisi yang mungkin sedang tertimpa hal-hal yang kurang mengenakan itu. Sehingga dengan pasrah dengan tulus dan ikhlas artinya kita serahkan diri kita ya, serahkan diri kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Pokoknya kita anggap saja kita tidak tahu apa-apa ya. Keputusan apapun yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita, nah kita hanya bisanya menerima. Jadi yang namanya pasrah tulus dan ikhlas, kita tidak punya ego dan tidak punya keinginan ya. Pokoknya kita bisanya hanya menerima, siap menerima saja. Nah, dengan seperti itu nanti secara mental penderitaan kita ini akan berkurang juga, karena seolah-olah apa yang kita pikirkan yang kadang menjadi beban ini sudah kita serahkan kok, sudah kita pasrahkan, sehingga bukan kita lagi yang menyangga beban itu, tapi kita sudah pasrahkan kepada yang Maha Kuasa. Nah, dengan seperti itu maka mental, pikiran, perasaan, emosi ini akan menjadi jauh lebih tenang ya. Dengan seperti itu maka akhirnya kita akan sembuh dari penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Nah, itu beberapa tip yang saya terapkan ketika saya dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis, dan alhasil alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa sembuh ya, dan bisa dikatakan sampai sembuh total ya, walaupun dalam perjalanannya saya juga menderita cukup lama ya, karena sampai 1 tahun lebih lah. Nah itu ya, ini pengalaman ya, pengalaman karena memang hidup ini adalah berproses ya, berproses yang kalau kita hayati penderitaan ini adalah memang proses pendewasaan diri kita supaya menjadi lebih baik secara lahir maupun secara batin. Oke, itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.